Bu Lucy, Pak Ardi. Jadi saya di sini terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya dalam posisi ingin berdiskusi untuk membicarakan mengenai pengembangan aset sekolah yang nanti kita akan tindak lanjuti kepala sekolah. Jadi seperti kita ketahui bahwa aset sekolah itu dibagi dua, ada biotik dan abiotik. Biotik itu lebih berkaitan dengan manusia, kalau biotik itu berkaitan dengan segala sesuatu yang sifatnya benda gitu ya. Yang disebut aset itu artinya yang bisa dimanfaatkan. Kalau kita tahu bahwa SMA Madi Waluya Cibinong itu posisi sangat strategis, ya sudah jelas pasarnya, artinya muridnya sudah jelas targetnya kepada siapa. Lingkungannya juga sebetulnya bisa mendukung. Kalau kita petakan tinggal, bagaimana kita itu memanfaatkan dan memaksimalkan lingkungan sekitar. Jadi aset di sini tidak hanya berkaitan dalam sekolah, tetapi di luar sekolah. Saya kasih gambaran bahwa di sekitar kita ada bank, ada setu, ada pasar, ada kantor kecamatan, puskesmas, itu sebetulnya aset. Apakah itu telah menjadi aset sekolah? Karena seperti yang saya bilang tadi, sudah kita manfaatkan dengan kerjasama misalnya, atau belum? Nah itu yang. Oke, mungkin tambahan ya Pak Wir dan Bu Lucy, sebagaimana berbicara tentang aset, terutama aset bagian dari biotik ya yang hidup, salah satunya mungkin kita dekat dengan area perumahan ini yang menjadikan sumber juga itu untuk berlangsungnya pendidikan sama Madi Waluya. Itu salah satu asetnya adalah warga di perumahan Taman Rezeki yang sudah notabene mungkin sudah tidak asing lagi Pak Win dan Bu Lucy ya, karena ini perumahan yang memang sangat berpengaruh juga untuk sekolah kita. Jadi maksudnya berkaitan dengan murid-muridnya. Iya, betul. Kalau itu harus pendekatannya lebih lanjut karena ada sekolah baru juga ya. Oh iya, itu yang menjadikan kita betul-betul harus mencari solusi bagaimana untuk tetap eksis dalam dunia pendidikan. Dari Pak Ardi, terus saya menambahkan Pak Widodo dan Pak Ardi, aset selanjutnya yang saya lihat untuk membentuk karakter siswa dan kita para guru yang ada di sini, kita juga dekat dengan tempat peribadatan. Itu juga salah satu akses yang menunjang untuk segi kerohanian kita, sehingga kita selalu dilibatkan dari pihak gereja untuk tugas, itu melatih satu kedisiplinan juga untuk spiritualnya biar kita juga tetap hidup. Terus yang tidak kalah pentingnya untuk aset itu juga dari dalam diri siswa. Dari dalam diri siswa juga ada kemampuan yang cukup lumayan dibilang tinggi, karena mereka punya minat, punya kemauan dan kemampuan juga cukup. Kalau kita bisa mengasah mereka, membantu mereka untuk membentuk menjadi pribadi yang sangat dibutuhkan untuk di zaman era sekarang, mungkin itu juga sangat membantu. Baik, terima kasih Bu Lucy, Pak Adi. Masukannya nanti akan kita rekap berdasarkan kriteria-kriteria mengenai asetnya dipetakan. Sekali lagi mungkin bisa jadi input buat kepala sekolah.